Terus saya obat suka berhenti jadinya kambuh lagi, pulang lagi ke sini berobat lagi. Sekarang alhamdulillah rada mendingan, makan obatnya bagus. Jadi obatnya jangan putus, kalau putus bisa kambuh deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, maqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun bi anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, hidayah dan taufiknya kita masih menikmati nikmatnya iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik. Kalau jiwa kita lagi diobati ya. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke dalam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya. Semoga rahmat dan salam nyampe kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita didiagnosa sama dokter mengalami gangguan kejiwaan. Nama penyakitnya skizofrenia. Tapi kita itu jangan sampai merasa putus asa, jangan berkecil hati. Karena kita itu bisa sembuh, bisa normal seperti orang kebanyakan, bisa sehat. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, syariatnya ya kita minum obat dengan tepat, teratur dan kontinu. Jadi minum obatnya harus tepat, teratur dan kontinu. Kita diwajibkan oleh dokter psikiater, dokter kejiwaan untuk minum obat. Jadi jangan sampai menyepelekan obat. Saya mau kalau minum obat itu suka letih katanya, lulus, sok ngantuk. Jadi berbagai macam alasan sehingga mengurangi atau melebihi dosis obat. Padahal kita itu jangan sampai melebihi atau mengurangi dosis obat. Harus sesuai apa yang diinstruksikan sama dokter psikiater. Karena itu untuk kebaikan kita semua. Karena kalau kita sudah sembuh, kita juga yang merasa nyaman. Beda kalau kita lagi lagi kambuh, pusingnya minta ampun, nggak bisa tidur, gelisah, marah-marah nggak jelas, bahkan bisa menyerang orang lain. Iya, bisa mencelakakan orang lain. Paham? Jadi satu, kita itu harus minum obat dengan tepat, teratur dan kontinu. Kedua, banyaklah berdoa, baik itu untuk diri pribadi maupun untuk teman-teman di sini. Karena kalau kita sudah sembuh, kita juga yang akan merasa nyaman. Sekian dari saya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya karena kurangan ilmu yang saya miliki. Kalau ada salah, baik itu perkataan maupun perbuatan dari pengurus, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semangat teman pelehnya. Kan orang teh kan harus semangat biar kita cepat pulih, cepat sehat. Malam ini saya pengen ada salah satu dari pasien yang harus ada testimoni ya. Boleh nggak? Bisa nggak testimoni ya? Maju ke depan, terus bilang kalau saya ini kenapa, dulu saya kenapa, terus kok bisa sampai di sini, terus kondisi sekarang kayak gimana gitu. Nah, dicontohin dulu mungkin salah satunya dari PM produktif ya, dari teman-teman yang sudah baik, yang sudah membantu kalian di sini, yang sudah membantu mengarahkan kalian, memberikan contoh kepada kalian bahwa ternyata kita ini bisa pulih, kita ini bisa sembuh. Oke? Tadi kan Kang Dadan sudah mengarahkan, mungkin siapa ya? Aib mungkin. Aib, maju ke depan. Aib dulu Aib. Cerita aja ya, nggak usah tegang, biasa aja cerita apa, kenapa dan apa sih. Bisa sambil berdiri, sambil jalan-jalan juga mau nggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurullah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faqad hadana Allah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang saya mau ceritakan, jadi pas waktu pertama kali dibawa ke sini, saya itu kacau, kahiji gelisah, anu kedua tidak bisa tidur, anu katilu emosi tidak terkontrol, anu kaopat aya waham nihilistikan, merasa tidak berguna bagi semua orang, jadi minder, gelisah terus. Pas waktu itu saya ngambil motor orang, mau dicuri, bahkan saya udah dicap sama masyarakat semua di sana di kampung saya, udah dicap, saya udah dicap pencuri gitu. Jadi mau dikebukin sampai banyak yang bawa golok segala. Pas waktu itu saya diriungkeun, diriungkeun, disidang gitu. Nah, disidang modelnya. Alhamdulillah nyantai we. Siga anu teu boga masalah we jeung masyarakat. Jadi asa bener we gitu, segala dilakukeun teh. Segala dilakukeun anu diperilaku ku abdi teh siga bener we gitu, asa bener we sorangan. Nginum dina masjid, bari joget-joget segala. Bari aya batur halau sanu keteket nu kenal gitu. Anu teu kenal oge dihalauan. Wah, pokoknya mah kacau. Pas abdi ngarasa ngarumasa bahwa abdi teh ayeuna teh oh pas kitu geuningan harita teh geuning urang teh oh kitu nya. Geuning urang teh kieu nya. Aneh nya. Karasa ayeuna aya pas waktu harita mah asa bener we ngan bos. Asa ngajago, asa aing teh asa aing sultan, asa aing raja, asa aing pangeran, aya eta teh dina diri teh. Asa urang ngobrol jeung batur teh, asa urang ngobrol jeung padahal urang teu ngobrol aja asep niki seperti nanya. Asa ngobrol we itu kontak batin cek ngobrol. Tah kitu nya eta penyakit urang teh. Kontak batin urang teh asep niki teh sapeda-peda ngobrol sarua aing asep niki itu ngobrol kieu. Padahal pan aya kabuktian mah henteu. Jeung kentalna abdi mah
kantor teh kana waham religi hayu we sholawatan pami jeung jelema sasalaman kumaha uluk salam itu ieu hayu we sholawatan bahkan ka ngaji-ngaji kan sapekarkeun di dieu sholawatan oge di dieu ngasore pangaji-ngaji Al-Qur'an kana sapekarkeun asa aing bener we asa aing ieu we kitu asa aing alus we gitu padahal apa dari pandangan orang lain apa menurut kena orang teh aneh naon segala dilakukan tidak aneh itu ayo menurut pribadi mana itu bener segala nu dilakukan tah eta penyakit orang teh mata sok gerak ayeuna lenyepan pelbah mana orang boga penyakit teh oh pelbah dieu pelbah mana sok penyepan urang oh anu dilakukan ku urang teh salah anu dilakukan ku urang teh kieu pasti kabehan oge ngarumasakeun boga penyakit gitu boga ngarumasakeun oh di pas waktu ieu geuring teh jadi urang di semek ayeuna nya obat kajeng minta obat kajeng berdoa nya ka Gusti Allah supaya dijagerkeun urang gitu jadi dia ada orang teh modern keur naon teh keur berobat gitu kajeng ulah aya nu pikiran teh hayang balik jeung hayang balik hayang cager eueuh gitu kajeng hayang cager heula nya hayang cager heula na pikiran teh kajeng kayak geus cager mah pasti balik kitu nya. Asa kitu bae teh kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berani maju ke depan untuk testimoni? Ayah mau curhat bisa cerita aja kenapa waktu kita itu dulu kenapa pas kambuh itu kenapa ngapain aja yang sering biasa kita lakuin, contoh banyak perilaku yang aneh dalam diri kita waktu kita dalam kondisi dulu itu lagi kamu. Beda dengan sekarang kalau sudah dalam tahap pengobatan, sekarang sudah mulai pulih kondisinya, terutama kondisi mentalnya. Mudah-mudahan kan kalau sempat pulih kan siapa yang senang? Yang senang siapa? Diri kita sendiri. Diri kita. Ya. Dan juga orang lain pastinya ya. Tapi yang pertama diri kita. Karena kesehatan itu bukan untuk orang lain kok, untuk kita. Makanya kita harus ikhtiar yang sungguh-sungguh. Selama kita di sini itu niatkan bahwa kita di sini itu untuk berobat, bukan untuk ngapa-ngapain, ya. Tapi diniatkan untuk berobat. Kenapa? Karena keluarga menitipkan teman-teman di sini itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk berobat supaya kondisi kalian bisa sehat, bisa pulih, bisa produktif, bisa mandiri, dan bisa bermanfaat. Ya. Siapa yang lagi yang berani maju? Jengkok bisa maju ngobrol? Usuk mau cerita nggak? Kunaon wae urang teh baheula gitu, Mau? Asep Kodir mau cerita? Nah, sini cerita maju Asep Kodir. Di sini duduk di sini. Nama teh siapa? Aceng Kodir. Asep Abdul Kodir Jailani, panggilannya Aceng Kodir ini gitu nya. Asli dari mana Aceng teh? Cianjur Warung Padang. Cianjur Warung Padang. Udah nikah belum? Belum. Mau nikah apa enggak? Mau. Kalau mau nikah Harus sembuh dulu. Nah, bagus. Berarti harus sembuh dulu. Kalau udah sembuh, masa ujuk-ujuk nikah? Berarti kalau udah sembuh harus apa tuh? Cari uang. Emang ada yang lebar ataupun ada yang buang uang itu, makanya dicari semua kan? Gawe. Karena mencetak rumah piring. Kerja maksudnya? Kerja. Oh. Boleh cerita ya sedikit ya? Kenapa Asep tuh sampai dibawa ke sini? Kan dulu teh Asep tuh sampai di Pasungan.
dirantai ya, kenapa gitu? Boleh cerita? Bisa? Boleh, silahkan cerita sama teman-teman nih, kenapa Asep sampai dipasung, sampai pernah membakar rumah kan dulu teh, terus akhirnya dibawa ke sini dan sekarang alhamdulillah kondisinya Asep sudah mulai membaik. Cerita aja ya, bahasa Sunda aja nggak apa-apa ya. Muter sana, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Abdi teh kadepan nyawat gangguan jiwa si kerjoprenya. Saya pernah membakar rumah karena saya rasa gitu ayah izin ya. Dia tadi mata di belum gimana teh. Terus saya obat suka berhenti jadinya kambuh lagi, pulang lagi ke sini berobat lagi. Sekarang alhamdulillah rada mendingan, makan obatnya bagus. Jadi obatnya jangan putus, kalau putus bisa kambuh deui. Ngedar obatnya rusok dibere sangu, dibere kue. Ngarah enakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Asep. Siapa lagi? Perempuan ada aja yang mau cerita. Tewe ini bisa gak ke depan? Sini cerita sedikit. Ngobrol-ngobrol atau sini. Sini saya mau tanya sebentar. Sini, duduknya di sini. Tepuk tangan untuk artis kita, Neng Weni. Sini duduknya di tengah, biar kelihatan sama kamera. Namanya siapa? Mama Neng Weni. Mama Neng Weni. Asli dari mana? Cikarang Bekasi. Cikarang Bekasi. Kenapa kok bisa ada di sini jauh-jauh dari Cikarang Bekasi, ada di Cianjur? Nyasar kemana? Nyasar ke Pilah. Nyasar ke Pila. Waktu itu kan Neng Weni kan, Mama Neng Weni ini kita ketemukan di sana di puncak dalam kondisi lagi linglung. Nah itu waktu itu kita bawa ke sini. Terus ngapain waktu itu sampai dari Cikarang sampai ke puncak itu naik apa? Naik mobil sama motor. Terus nyasar tidur. Iya karena tidur jadi nyasar. Izin nggak sama orang tua ataupun keluarga di rumah? Nggak izin, biasa aja. Oh pergi aja gitu. Apakah ada yang ngajak waktu itu atau apa enggak? Niat sendiri. Niat sendiri. Waktu di rumah kan waktu itu Neng Weni itu sudah baik, sudah sehat. Di rumah nggak minum obat ya? Enggak minum obat, tapi nggak kenapa-kenapa, baik-baik saja. Gak minum obat tapi gak kenapa-kenapa, baik-baik saja. Tapi sampai nyasar ke puncak dan akhirnya ke sini. Lagi nggak enak badan. Bukan gak enak badan. Nah tadi yang diceritain sama Asep Kodir sama Aceng Kodir bahwa kita ini punya penyakit apa? Schizophrenia. Nah itu skizofrenia. Terus kata Asep Kodir barusan juga, jangan sampai berhenti minum obat. Nanti kalau berhenti minum obat pasti bakalan Tahu lagi. Nah itu makanya sampai Neng Weni dari Bekasi sampai datang ke nyasar ke puncak itu dalam kondisi kamu ya. Nanti ke depannya kalau sudah pulih, sudah sehat, jangan putus minum obatnya ya. Mau pulang nggak? Iya pastinya mau pulang banget. Mau pulang. Kenapa kalau sudah pulang kabur-kaburan? Jangan kabur-kaburan lagi, di rumah aja. Benar. Ya udah nanti kita sampaikan ya ke keluarga, mudah-mudahan keluarga mau menjemput, cepat-cepat menjemput Teh Weni ke sini ya. Hari Rabu ya, insya Allah mudah-mudahan. Berarti sekarang udah sehat? Alhamdulillah udah sehat.
Udah sehat. Kata siapa udah sehat tuh? Kata saya. Kata diri sendiri berarti. Kalau kata orang lain ya apakah katanya Neng ini sudah sehat atau belum kata orang? Nggak tahu. Menurut teman-teman Belen ini sudah sehat atau belum? Belum. Ini menurut guru kita Kang Dadan apa sudah sehat atau belum? Sudah mendekati pulih. Itu berarti mudah-mudahan secepatnya bisa pulih dan bisa kembali pulang sama keluarganya ya. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Teh Leni. Kenapa saya tanya-tanya seperti itu? Itu salah satu curhat lah, ya. Sharing, berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lainnya, terutama yang masih baru di sini, bahwa kita semua ini sama, punya penyakit yang sama, namanya skizofrenia, walaupun gejalanya beda-beda, ya. Tapi diniatkan bahwa kita di sini mau berobat supaya kita bisa apa? Bisa sembuh. Salah satunya metodenya yang pertama medical treatment, yaitu minum obat dengan teratur, terapi medis lah gitu ya. Minum obatnya dengan teratur, kontinu dan jangka panjang. Yang kedua, social treatment, terapi sosial, salah satunya seperti tadi terapi kelompok, edukasi, testimoni dari teman-teman yang memang dulu pernah mengalami penyakit ini dan sekarang sudah pulih. Nah itu jadi buat pelajaran buat kita. Terus juga ada kegiatan yang positif, setiap hari jangan bengong aja. Kalau pas ada kegiatan, ikutin kegiatan itu ya. Apapun, walaupun kegiatan kecil, tapi berguna buat kita untuk mengalihkan fokus kita dari halusinasi dan delusi. Karena kalau bengong mulu dari pagi sampai sore sampai malam bengong, pasti pikiran dan perasaan kita bakalan kemana-mana, ya. Bakalan kosong, muncullah halusinasi, mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain, melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, merasa sesuatu mengecap gitu, ataupun mencium sesuatu, ataupun meraba sesuatu, dan itu adalah bentuknya halusinasi. Halusinasi itu apa? Gangguan persepsi panca indera tanpa ada rangsangan dari luar. Nah itulah disebut halusinasi. Yang kedua, delusi. Delusi itu apa? Waham. Waham itu apa? Keyakinan palsu. Banyak keyakinan ataupun waham dalam diri kita yang palsu dalam waktu kondisi kita dalam kondisi kambuh. Contoh yang tadi Ayat katakan, meyakini dirinya adalah sultan, meyakini dirinya adalah seorang raja, seorang kiai, dan segala macamnya. Banyak yang banyak yang diyakini Kang Aib dan teman-teman. Mungkin pasti teman-teman pun juga, tak usah saya sebutkan satu persatu, pasti merasakan itu. Kadang-kadang wahamnya ada di atas, kadang-kadang wahamnya ada di bawah. Karena ada jenis waham itu ataupun delusi itu ada 3. Yang pertama, delusi apa? Delusi kejar yang pertama ini. Yang kedua, delusi kebesaran. Yang ketiga, waham nihilistik. Apa itu delusi kejar ataupun waham kejar? Merasa terancam, merasa dicurigai, malahan mencurigai juga, merasa diintai, gitu. Paranoid, cemas, curiga mulu, suuzon mulu, gitu. Nah itulah yang itu disebutnya waham kejar. Kalau waham kebesaran apa? Bukan merasa lagi, justru sudah meyakini. Ya makanya disebut keyakinan palsu. Meyakini diri ini paling hebat, paling kaya, paling kasep, paling cantik, paling kuat, paling segalanya. Itu terkadang bukan hanya di teman-teman aja ya, itu waham kebesaran itu, tapi pada umumnya di luar sana pun, ataupun di saya sendiri pun juga kadang ada waham itu, tapi bisa terkontrol dengan baik. Nah kalau teman-teman itu kenapa sampai jadi tidak terkontrol? Ya karena punya penyakit ini yang akhirnya mengubah perilaku teman-teman,
Soalnya seperti ini, merasa paling ganteng, padahal dirinya tuh biasa-biasa aja. Nyampurkan mereka awewe udah yakin bahwa si cewek itu pasti suka sama saya, tapi ternyata si cewek itu nolak sama aku. Karena ya memang ngerasa dirinya pedenya terlalu over gitu. Kayak siapa di sini yang merasa paling ganteng? Siapa, ada nggak? Masih ada nggak yang merasa paling ganteng? Biasa aja. Nah, yang ketiga waham nihilistik. Ya, waham nihilistik itu kebalikan dari nomor 2, kebalikan dari waham kebesaran. Jadi yang tadi meyakini dirinya paling hebat, kalau pas masuk ke waham nihilistik itu meyakini bahwa saya ini paling hina, saya ini, hidup saya ini tidak berguna, sampai akhirnya kehilangan minat, menarik diri dari lingkungan sosial dan keluarga, tidak mau bicara, lebih sering berdiam diri di kamar. Nah, itulah disebutnya udah waham nihilistik. Makanya, nah tadi yang saya sebutkan, kegiatan yang positif itu salah satu bergunanya untuk mengalihkan fokus kalian dari halusinasi dan delusi, supaya tidak sampai mengganggu ke proses berpikir kalian, malahan bisa sampai mengganggu ke perilaku kalian. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan niatan kita selama di sini, kita ikhtiar untuk menjemput kesembuhan kita dengan tadi terapi yang kita laksanakan. Yang pertama medical treatment, yang kedua social treatment, yang ketiga spiritual treatment. Ya, spiritual treatment itu ya menyeluruh ya. Salah satunya juga lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, lebih muhasabah lagi, mengaji diri kita, kenapa, ada apa dengan diri kita ini, kenapa saya sampai dibawa ke sini, kenapa sampai saya diobatin ke sini. Banyak berzikir, banyak bersolawat kepada Allah, supaya apa? Supaya dibukakan apa? Diberikan kesembuhan intinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي الحكيم الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil kulli waqtin wa hin Rabbil izzati amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Makan apa? Roti. Roti. Roti.